pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita yang menarik, yaitu seputar OSIS. Berita selengkapnya berikut ini. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber, yaitu Mas Nevan dan Mas Barata. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk narasumber. Bagaimana cara memanajemen waktu antara kegiatan OSIS dengan tugas sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk saya, cara memanajemen waktu dengan baik itu ketika diberikan tugas oleh guru langsung dikerjakan, seperti waktu pulang sekolah atau waktu jam kos lah ya. Ya itu kalau saya. Pertanyaannya cara memanajemen waktu ya. Cara memanajemen waktu menurut saya adalah ketika kalian diberikan tugas oleh guru, terus kalian pas istirahat atau jam kosong gitu ya di pelajaran tertentu, kalian tuh langsung kerjain PR itu aja, mau kalian cicil atau langsung selesai itu gak apa. Terutama karena kalau misalnya di rumah itu udah malas pasti. Males. Jadi mending kalian itu ngerjain tugasnya itu pas jam kos atau gak istirahat. Kalau kepepet pun kalian harus kerja ekstra dengan cara begadang atau bangun pagi-pagi. Iya, itu benar, pagi bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan kedua, mengapa Mas Nevan dan Mas Barata ingin masuk OSIS? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus itu. Kalau untuk saya, kenapa saya masuk OSIS itu sebagian besar karena ingin mempunyai memori dalam sekolah SMA Negeri 1 ini. Ya, itu saja jawaban saya. Jadi pertanyaannya apa yang motivasi saya masuk OSIS? Jadi kalau motivasi saya untuk masuk OSIS ketika LDK kelas saat saya kelas 8, di situ ada salah satu pembicara yang bernama Mas Bintang Akbar. Beliau sangat menginspirasi saya saat saya ingin memasuki OSIS ya. Jadi saya terinspirasi oleh beliau karena beliau itu sangat-sangat wow, luar biasa, bisa menjadi pembicara yang sangat baik meski dalam keadaan sulit genting apapun itu. Ya, itu. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja tugas Mas Barata dan Mas Nevan sebagai anggota OSIS? Menurut saya, yaitu ketika event Kartinian. Ya, tetapi sayang sekali saya tidak bisa jadi panitia ya karena terdapat urusan tertentu lah. Seperti jawabannya Mas Berata tadi, semua event OSIS itu seru-seru, menginspirasi, mulai dari kartunya, kelas meet dan lain-lain yang akan datang untuk belajar. Ya, kalau yang paling seru menurut saya yaitu adalah kartunya. Kenapa kok seru? Ya, karena setiap kelas itu bisa menampilkan kebolehan mereka melalui fashion show ya. Terima kasih. Di mana letak ruangan untuk kegiatan OSIS SMP Negeri 1 Ungaran? Oke. Untuk kegiatan-kegiatan yang kita adakan yang berkaitan dengan OSIS, 90% itu dilakukan di ruang OSIS itu sendiri. Tetapi terkadang alias 10% biasanya itu di kelas-kelas seperti di kelas 9B ya misalnya ya, atau 9C atau gimana itu. Tapi terakhir kali ya udah lama kan. Ya, yang paling sering digunakan tentu ruang OSIS ya untuk rapat-rapat dan sebagainya. Kalau untuk event-event itu biasanya bikin panggung ya. Nanti aktivitasnya seperti ini di gedung gereja atau enggak di gedung serbaguna. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang menginspirasi Mas Nevan dan Mas Barata untuk masuk organisasi OSIS? Kalau untuk saya sangatlah simpel jawabannya. Orang tua. Ya,
orang tua saya sering menyuruh saya untuk ikut organisasi ya hingga saat inilah. Ya kalau untuk teman sebelah saya ini saya tidak tahu. Kalau saya, orang yang paling menginspirasi untuk saya buat ikut OSIS tadi, beliau bernama Mas Bintang, serta kakak kelas kita ya yang sudah lulus di SMA dengan peringkat yang paling atas, peringkat 1 di SMA 3 Semarang, yaitu Mbak Meme Atau Andromeda Kim. Itu panggilannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Nevan dan Mas Barata atas jawabannya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Oke, terima kasih. Tugas saya ya, kalau misalnya kayak di event-event itu kan dibagi antara MC atau pembicara, lalu panitia atau penanggung jawab, dan terakhir keamanan. Ya untuk saya biasanya saya dipilih antara di antara ketiga itu sih, artinya beda-beda setiap event. Tapi kalau untuk berdasarkan seksi saya, kalau misalnya terdapat event-event yang berhubungan dengan bahasa, terutama bahasa Inggris, ya saya akan mengadakan event tersebut. Untuk tugas saya di OSIS, sesuai jabatan saya, si kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara adalah untuk mempersiapkan upacara, lalu melatih petugas upacara yang akan tugas di minggu depan hari Senin ya, lalu menjadi petugas itu sendiri. Dan ketika event-event OSIS berjalan, saya itu bisa multifungsi, bisa menjadi angkat mobil maksudnya. Ya, Lalu panitia, itu aja yang baru saya rasakan. Terima kasih. Kapan event akhir ini oleh OSIS yang seru dan menginspirasi? ya kalau untuk pertanyaan itu sih, saya lebih baik jawabnya seperti ini. Semua event yang kita adakan itu semuanya seru dan menginspirasi. Tetapi untuk yang paling seru dan menginspirasi menurut saya, yaitu ketika event Kartinian. Ya tetapi sayang sekali saya tidak bisa jadi panitia ya, karena terdapat urusan tertentu. Seperti jawabannya Mas Barata tadi, semua event OSIS itu seru-seru, menginspirasi, mulai dari Kartinian, last minute dan lain-lain yang akan datang untuk belajar. Ya kalau yang paling seru menurut saya yaitu adalah Kartinian. Kenapa kok seru? Ya karena setiap kelas itu bisa menampilkan kebolehan mereka melalui fashion show ya. Terima kasih. Di mana letak ruangan untuk kegiatan OSIS SMP Negeri 1 Ungaran? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang kita adakan yang berkaitan dengan OSIS, 90% itu dilakukan di ruang OSIS itu sendiri. Demikian berita kali ini. Semoga berita tadi bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.